Baik, kita akan melakukan eksperimen mengukur jarak roll yang digelindingkan dari titik tertentu pada bidang miring dengan kemiringan 5 derajat. Kita bisa menghitung di sini untuk kemiringannya. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa dia ada di 5 kurang, tetapi karena ini tidak pas di garis, maka bisa kita memperkirakan ini adalah 5 derajat. Lalu kita meletakkan roll di sini, dan kita tidak memberikan gaya eksternal sama sekali. Kita membiarkan benda menggelinding secara bebas. Baik, kita beri penanda di merah, lalu kita ukur jarak dari merah ke ujung sini, yaitu 60 cm ya. 60 cm dikurangi 1 karena mistar dimulai dari 1 langsung ya. Jadi 60 dikurangi 1, 59 cm jaraknya. Lalu kita naikkan ke yang berwarna hijau, poin berwarna hijau. Kita gelindingkan tanpa memberikan gaya. Kita langsung melepaskannya saja. Terlihat tadi benda bergerak sedikit mundur ya, tapi kita berikan tanda yang sesuai di sini, cukup lurus. Lalu kita berikan hitungan dari 1 ke 69,5 dikurangi 1 berarti 68,5. Akan mengukur menggunakan pejal, tabung pejal, yaitu roll ini sudah diisi plastisin sehingga lebih berat ya, lebih bermassa. Kita akan membandingkan apakah tadi jarak yang dengan roll yang kosong, apakah dia lebih jauh daripada titik merah atau tetap, atau bahkan lebih pendek. Kita sama-sama tidak memberikan gaya luar ya, jadi benar-benar jatuh bebas, menggelinding bebas. Apakah dia lebih jauh? Baik, lebih jauh. Kita akan lakukan pengukuran dari 1 sampai kepada 76,5, berarti 75,5 cm. H dari ujung bidang miring ke tanah adalah 3 cm. Ini kita akan mengukur posisi-posisi tadi yang sudah kita gunakan untuk praktikum menggunakan mistar. Kita akan mengukurnya dari titik ini, titik yang hijau. Oke, kita bisa lihat titik yang hijau itu sampai dari 0 kepada, kita mengikuti garis ini ya teman-teman. Ini karena tadi di tengah-tengah kita lepaskannya, baru sampai ke 23 cm. Jadi jarak titik posisi yang B, ini posisi B, itu 23 cm dari ujung bidang miring. Sedangkan untuk yang merah itu dikurangi 6 cm, atau perkiraan adalah 17 cm. Kita akan hitung 17 cm ya. Nah, itu 17 cm ya. Baik, ini adalah hasil proyektil yang telah kita buat berdasarkan video pembuatan proyektilnya menggunakan 2 paperclip bersama karet dan pemberat baterai di sini. Baik, di sini karet berfungsi sebagai pegas, pengganti pegas, di mana ketika karet nanti ketika kaleng ini nanti digerakkan, maka karet akan terpelintir akibat bagian tengahnya tertahan oleh pemberat. Kita akan demonstrasikan ya. Ketika benda diam lalu diberi gaya ke sini, maka karet di sini akan terpelintir. Di sini ya, karet, kita bisa lihat karetnya terpelintir. Ketika karet terpelintir, maka ketika dilepaskan, karet akan berusaha kembali normal dengan melakukan perputaran yang berlawan dengan arah gerakan sebelumnya.
Nah, maka dia kembali ke tempat semula seperti itu. Dan ini juga menunjukkan perubahan energi yang cukup bagus ya. Contoh perubahan energi yang cukup bagus. Sebagai contoh adalah ketika kita memberikan gaya dorong berupa energi kinetik. Ketika momen dia diam, diam di situ, maka energi kinetik diubah sepenuhnya menjadi energi potensial pada karet. Lalu, ketika sudah tidak ada energi kinetik yang bekerja pada kaleng, maka energi potensial merubah kembali menjadi energi kinetik. Makanya kaleng tersebut mundur. Jadi, energi kinetik 0, energi kinetik lagi. Ya gitu ya. Jadi energi kinetik di sini energi kinetiknya besar. Lalu ketika dia diam, energi potensial menjadi yang paling besar. Lalu energi potensial dirubah lagi menjadi energi kinetik, makanya dia mundur ke belakang seperti itu. Nah, itu bagaimana cara kita membuat supaya proyektil ini mendapatkan hasil yang maksimal atau energi potensial yang maksimal adalah dengan pengaruh karetnya. Kalau karetnya ini mampu untuk memberikan jumlah lilitan yang lebih banyak, maka perputaran kaleng akan lebih banyak gitu. Kaleng akan lebih jauh. Dan kualitas pemberat, apabila pemberatnya mampu menahan karetnya supaya dia dapat melilit, karena yang menyebabkan karet itu terlilit adalah karena di bagian tengah karet ada pemberat yang menahan karet itu sehingga hanya bagian pinggirnya ini kalian lihat sedikit melilit, itu karena bagian tengahnya menahan karet supaya tidak melilit, sedangkan bagian pinggirnya terus berputar membuat karet akhirnya terjadi lilitan. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai kualitas karet yang bagus dan pemberat yang mampu menahan jumlah lilitan, maka proyektil akan mendapatkan energi potensial maksimum. Dan tentu saja gaya dari luar juga memberikan sebagai contoh. Ketika saya memberikan gaya kecil seperti ini, maka benda kembali kecil. Tetapi jika saya memberikan gaya yang cukup besar, kita coba lagi yang kecil. Nah, kembali segitu. Kalau kita berikan gaya yang cukup besar, maka benda akan bergerak lebih jauh, lebih besar gitu energi potensialnya.